Tajikistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Uzbekistan di utara dan barat, Kirgistan di utara, China di timur, serta Afghanistan di selatan. Negara ini memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan, terutama Pegunungan Pamir, yang sering disebut sebagai atap dunia karena ketinggiannya yang luar biasa. Ibu kota Tajikistan adalah Dushanbe. Tajikistan memiliki sejarah yang panjang yang terkait erat dengan perkembangan budaya dan peradaban di Asia Tengah. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kerajaan dan kekaisaran besar, termasuk Kekaisaran Persia, Kekaisaran Rusia, dan Uni Soviet. Tajikistan menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1929, dan baru memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 September tahun 1991 setelah Uni Soviet. Tajikistan adalah negara yang sangat bergunung-gunung, dengan lebih dari 90% wilayahnya terdiri dari pegunungan. Pegunungan Pamir, yang terletak di bagian timur negara ini, merupakan salah satu pegunungan tertinggi di dunia. Wilayah ini dikenal dengan lanskap yang menakjubkan, tetapi juga menghadapi tintingan terkait aksesibilitas dan infrastruktur. Iklim Tajikistan bervariasi tergantung pada ketinggian dan topografi wilayahnya. Di lembah-lembah yang lebih rendah, iklimnya bisa sangat panas selama musim panas, dengan suhu yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat C. Di daerah pegunungan yang lebih tinggi, iklimnya jauh lebih dingin, dengan salju yang sering turun di musim dingin. Tajikistan adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Sejak kemerdekaan, Emomali Rahmon telah menjabat sebagai presiden Tajikistan, pertama kali pada tahun 1994, dan hingga kini masih memegang jabatan tersebut. Pemerintahannya dikenal sangat terpusat dan otoriter, dengan sedikit toleransi terhadap oposisi politik. Ekonomi Tajikistan sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, dengan kapasitas produksi utama berupa kapas, gandum, dan buah-buahan. Selain itu, Tajikistan juga memiliki cadangan air yang melimpah, yang penting untuk sektor pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Bahasa resmi Tajikistan adalah bahasa Tajik, yang merupakan variasi dari bahasa Persia, Farsi, meskipun bahasa Rusia juga digunakan secara luas dalam pemerintahan dan komunikasi antar etnis. Masyarakat Tajikistan terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan mayoritas etnis Tajik, tetapi juga terdapat minoritas etnis Uzbek, Rusia, dan lainnya. Tajikistan memiliki warisan budaya yang kaya, yang meliputi musik, tarian, dan seni tradisional. Negara ini juga dikenal dengan puisi-puisi klasiknya yang berasal dari masa pemerintahan Persia, seperti karya-karya dari penyair terkenal Omar Khayyam dan Rudaki. Mayoritas penduduk Tajikistan beragama Islam, dengan sebagian besar penganutnya adalah Muslim Sunni, meskipun ada juga minoritas Muslim Syiah, terutama dari komunitas Ismaili yang tinggal di Pegunungan Pamir. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya negara ini. Tajikistan memiliki hubungan yang erat dengan Rusia, yang merupakan mitra ekonomi dan politik utama. Selain itu, Tajikistan juga merupakan anggota Organisasi Kerjasama Shanghai SCO dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO, yang merupakan kelompok keamanan yang dipimpin oleh Rusia. Namun, Tajikistan juga memiliki hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Asia Tengah lainnya dan China, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kerja sama ekonomi. Meskipun tidak begitu dikenal sebagai tujuan wisata utama, Tajikistan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Pegunungan Pamir, lembah-lembah yang subur, dan danau-danau pegunungan menarik wisatawan yang mencari petualangan dan keindahan alam yang belum terjamah. Beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi termasuk Danau Iskanderkul, Kota Penziken, dan rute Silk Road yang melintasi wilayah ini. Wanita Tajikistan dikenal memiliki kecantikan yang mempesona dan ciri khas tertentu, yang seringkali dikaitkan dengan warisan budaya, etnis, dan geografi negara tersebut. Kecantikan wanita Tajikistan seringkali menggambarkan perpaduan antara warisan budaya Persia,
Asia Tengah, dan beberapa pengaruh dari Rusia. Banyak wanita Tajikistan memiliki rambut panjang, hitam, dan lurus, yang merupakan ciri khas etnis Tajik. Rambut mereka sering terawat dengan baik dan menjadi bagian dari penampilan mereka yang menonjol. Kulit wanita Tajikistan cenderung cerah dan halus, yang memberikan kesan segar dan alami. Beberapa di antaranya memiliki warna kulit kecoklatan yang menawan, sesuai dengan iklim di wilayah Asia Tengah yang kering. Banyak wanita Tajikistan memiliki mata besar dan berbentuk indah, dengan warna mata yang dominan coklat gelap atau kehitaman. Mata mereka yang ekspresif sering dianggap sebagai salah satu daya tarik utama. Wanita Tajikistan seringkali memiliki wajah dengan fitur yang lembut dan simetris. Tulang pipi yang tinggi dan rahang yang halus sering terlihat pada wajah mereka, menciptakan tampilan yang anggun dan elegan. Wanita Tajikistan biasanya memiliki tubuh ramping dengan postur yang tegap. Kehidupan mereka yang sebagian besar berhubungan dengan aktivitas fisik di luar ruangan, seperti berkebun atau berkarya di ladang, memberikan tibih mereka kekuatan dan ketahanan yang natural. Wanita Tajikistan tidak hanya dikenal karena kecantikan fisiknya, tetapi juga memiliki berbagai kelebihan lain yang mencakup kualitas pribadi dan karakter yang sangat dihargai dalam budaya mereka. Wanita Tajikistan dikenal tangguh dan pekerja keras. Mereka banyak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, bertani, serta menjaga keluarga dengan penuh dedikasi. Ketekunan mereka dalam menghadapi tintingan hidup, terutama dalam lingkungan yang keris dan kadang kurang sumber daya, menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Wanita Tajikistan sangat menghargai nilai keluarga dan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keluarga. Mereka memainkan peran utama dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memastikan keharmonisan dalam keluarga. Ini menjadikan mereka sosok yang dihormati dalam masyarakat. Wanita Tajikistan diajarkan untuk bersikap sopan dan rendah hati. Mereka seringkali menunjukkan sikap yang penuh rasa hormat, baik terhadap orang tua, suami, maupun orang lain. Kesopanan ini sangat dijunjung tinggi dalam budaya Tajikistan dan dianggap sebagai salah satu kualitas yang membedakan wanita Tajikistan. Wanita Tajikistan seringkali memiliki pemikiran yang matang dan kebijaksanaan yang dalam. Dalam keluarga dan masyarakat, mereka dipercaya untuk memberikan nasihat yang bijaksana. Kepribadian mereka yang kuat juga memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial di sekitar mereka. Banyak wanita Tajikistan yang mengejar pendidikan tinggi dan berusaha mencapai prestasi dalam bidang akademik atau profesi. Di kota-kota besar seperti Dushanbe, wanita Tajikistan dapat ditemukan bekerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Semangat mereka untuk belajar dan berkembang menjadikan mereka pribadi yang cerdas dan kompeten. Gaya berpakaian wanita Tajikistan sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, yang mengharuskan mereka untuk mengenakan pakaian yang sopan. Meskipun demikian, mereka tetap menampilkan kecantikan melalui busana mereka, yang seringkali mencerminkan perpaduan budaya Timur Tengah, Asia Tengah, dan elemen modern. Sebagian besar wanita Tajikistan mengenakan hijab atau jilbab sebagai bagian dari kesopanan mereka. Namun, gaya jilbab yang dikenakan cenderung lebih modern dan sering dipadukan dengan pakaian tradisional Tajik, seperti khalat gaun panjang atau gaun berbahan sutra yang dihiasi dengan bordir indah. Tajikistan adalah negara yang terletak di Asia Tengah, dengan sejarah yang panjang dan kompleks. Sejarah negara ini dipengaruhi oleh berbagai peradaban besar yang telah ada di kawasan tersebut, seperti Persia, Turki, dan Rusia, serta berbagai kerajaan yang mendominasi wilayah ini sepanjang abad-abad. Nama Tajik berasal dari kata Tajik, yang awalnya digunakan untuk merujuk pada orang-orang Persia yang berbicara bahasa Persia, Farsi. Kata ini pertama kali muncul dalam literatur Arab abad pertengahan untuk membedakan orang Persia dari kelompok Turkik dan nomaden yang berada di sekitar mereka. Bahasa resmi Tajikistan, yaitu bahasa Tajik, adalah varian dari bahasa Persia, Farsi, dan digunakan oleh sebagian besar penduduk negara ini. Pada awalnya,
Istilah Tajik merujuk pada orang-orang yang tinggal di wilayah Persia. Namun seiring berjalannya waktu, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada kelompok etnis yang mendiami wilayah yang kini menjadi Tajikistan, serta bagian-bagian lain dari Asia Tengah. Wilayah yang kini menjadi Tajikistan telah dihuni sejak zaman prasejarah. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini merupakan bagian dari Kekaisaran Persia Achaemenid yang besar, yang mencakup wilayah dari Mesopotamia hingga ke Asia Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai Baktria dalam sumber-sumber kuno, dan memiliki peran penting dalam perdagangan dan budaya di jalur perdagangan Silk Road, jalur sutra, yang menghubungkan timur dan barat. Kerajaan Baktria adalah salah satu kerajaan penting di wilayah ini, yang mencapai puncaknya pada sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Kerajaan ini kemudian bergabung dengan Kekaisaran Seleucid dan, setelah beberapa perubahan, menjadi bagian dari Kekaisaran Parthia. Setelah jatuhnya Kekaisaran Parthia, wilayah Tajikistan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Sasanid Persia pada abad ke-3 Masehi. Saat itu, wilayah ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya Persia dan Zoroastrianisme. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah ini ditiklikkan oleh pasukan Muslim dari Kekhalifahan Umayyah. Peniklikan ini membawa Islam ke wilayah ini, dan agama ini menjadi agama utama di Tajikistan hingga saat ini. Selama periode ini, wilayah tersebut menjadi bagian dari berbagai dinasti Muslim, termasuk dinasti Samanid pada abad ke-9. Dinasti Samanid adalah salah satu kekuatan besar di Asia Tengah yang memerintah dari ibu kota Bukhara yang sekarang terletak di Uzbekistan. Dinasti ini sangat mempengaruhi budaya Tajikistan, terutama dalam bidang sastra dan seni. Banyak tokoh terkenal dalam sejarah Islam, seperti penyair besar Rudaki, berasal dari wilayah ini. Setelah kejutuhin Kekaisaran Mongol, pada abad ke-14, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Timur Leng Tamerlane yang dipimpin oleh Timur Tamerlane. Timur membangun ibu kota baru di Samarkand dan mengembangkan wilayah ini sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan. Setelah Kimitian Timur Leng, wilayah Tajikistan jitih ke dalam kontrol berbagai kerajaan kecil, seperti Khiva dan Bukhara. Kedua kota ini menjadi pusat kekuasaan di Asia Tengah, tetapi mereka juga sering terlibat dalam konflik internal. Pada abad ke-19, wilayah Tajikistan menjadi bagian dari pertiringan imperialisme antara kekuatan besar, terutama Rusia dan Inggris. Kekaisaran Rusia akhirnya menguasai wilayah ini pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari perluasan wilayah mereka di Asia Tengah, dalam rangkaian ekspansi yang dikenal sebagai The Great Game. Wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Kepresidenan Turkestan Rusia. Pada tahun 1929, setelah Revolusi Rusia dan pendirian Uni Soviet, wilayah ini diubah statusnya menjadi Republik Sosialis Soviet Tajikistan dalam kerangka Uni Soviet. Pada awalnya, wilayah ini merupakan bagian dari Republik Otonom yang lebih besar, tetapi akhirnya diberikan status republik penuh pada tahun 1929.